Ya, silakan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final yang berjudul Masjid Tua Jilaun Kulub Surabaya yang dibangun pada tahun 1712 Masehi sampai 2024. Mata kuliah Sektor Islam, kemudian dosennya, kemudian dibuat oleh Fikman Risma Miludin dengan NIM A22 1007 dengan dosen Bapak Muhammad Zakaria Umar STMT. Lanjut. Yang pertama yang akan dibahas yaitu faktor-faktor non-fisik. Yang pertama sejarah, kedua geografi, ketiga geologi, keempat iklim, kelima religi, keenam sosial, ketujuh pemerintah, politik dan pemerintahan, keenam ekonomi. Lanjut, Pak. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama yaitu sejarah. Masjid Tua Jalal Kulub ini dibangun pada abad ke-17 Masehi oleh Sultan Laparagau, yaitu Saparagau, Sultan Buton ke-7. Sultan ini naik tahta pada tahun 1645 Masehi hingga 1646 Masehi. Sultan tersebut diberi gelar Oputa Mopalina Pauna. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Bukit Waluyo Indah, Kecamatan Waluyo, Kota Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi masjid ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Lasaparagau, yaitu Sultan ke-7 Buton. Lanjut, Pak. Kemudian geografi, batas-batas wilayah secara geografis sebagai berikut. Utara, Kabupaten Buton Utara, timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi, selatan berbatasan dengan Laut Flores, Kabupaten Buton Selatan, barat berbatasan dengan Kota Bau. Jadi wilayah Buton ini sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kabupaten Buton. Kemudian berbatasan di barat. Lanjut Pak di bagian geologi. Yang ketiga, geologi. Kondisi topografi daerah Kota Bau-Bau dominan memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit. Geologi Kota Bau-Bau termasuk dari geologi Lembar Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi Kota Bau-Bau dan Kota Buton ini umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit, serta mungkin berbatu-batu. Lanjut, Pak. Yang keempat, iklimnya di sini tropis lembab. Nah, untuk daerah Buton sendiri, dia memiliki iklim muson tropis dengan suhu udara berkisar 21 sampai 33 derajat Celcius. Lanjut, Pak. Yang kelima, religi. Mayoritas penduduk Buton daerah itu beragama Islam, khususnya di Kesultanan Waluyo. Lanjut, Pak. Yang keenam, sosial. Pada masa Kesultanan Waluyo, lapisan masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kaum-kaum, yang kedua kaum walaka, dan yang ketiga masyarakat lokal pribumi. Nah, kaum dan walaka ini memiliki fungsi saling mengawasi dalam sistem pemerintahan. Kaum sebagai lembaga eksekutif,
sedangkan kaum walaka sebagai lembaga legislatifnya. Terus yang ketiga, masyarakat pribumi. Lanjut, Pak. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan. Nah, Kesultanan Buton ini memiliki dua pemerintahan, yaitu yang pertama Sarana Wolio atau pemerintahan pusat, atau pemerintahan. Kemudian yang kedua pusat kesultanan atau Saraogena. Nah, pemerintahan daerahnya terbagi menjadi dua, yaitu Sarakadie, kemudian Sarabarata. Sarakadie ini merupakan pemerintahan di luar desa-desa di Benteng Buton. Kemudian Sarabarata di sini adalah pulau-pulau penjaga di luar Kesultanan Buton. Nah, Sarakidi ini berlokasi juga di ibu kota Kesultanan Wolio. Lanjut, Pak. Kemudian yang 8, ekonomi. Mata pencaharian penduduk Buton di era itu adalah berkebun, beternak, nelayan, pandai besi, dan berdagang. Jadi mayoritas penduduk Buton pada era itu memiliki mata pencaharian berkebun, beternak, nelayan. Karena di sana mungkin juga banyak laut ya. Jadi mungkin nelayan merupakan salah satu mata pencaharian utamanya, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian faktor-faktor fisik. Nah, faktor-faktor fisik di sini yang dibahas ada 8, yaitu yang pertama lokasi dan tapak, 2 denah, 3 potongan, yang keempat tampak, 5 elemen terbaik, 6 tokoh arsitek, 7 contoh bangunan yang mewakili, 8 aplikasi kekinian yang relevan. Lanjut, Pak. Nah, kita masuk pada lokasi dan tapak. Mungkin bisa dilihat pada gambar slide ke-12 ini. Masjid Benteng Masjid Surawolio ini tidak terlalu jauh dengan Masjid Surawolio, dengan Benteng Surawolio. Lanjut, Pak. Lokasi Masjid Tua Jilaul Kulub di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, dan lokasinya tidak jauh dari Benteng Keraton Buton. Jadi Masjid Tua Jilaul Kulub ini keberadaannya tidak terlalu jauh dari Benteng Keraton Kesultanan Buton. Lanjut, Pak. Terus yang kedua denah. Nah, di sini saya sketsa denah sesuai dengan pemahaman saya mengenai denahnya. Di sini denahnya dikelilingi serambi, terus kemudian juga terdapat 3 pintu, yaitu 2 pintu utama dan 1 pintu kecil. Terus di sebelah barat terdapat mihrab yang berukuran 4 kali 2 meter persegi. Lanjut. Kemudian di sini ada potongan. Potongannya juga di sini saya sketsa ya. Untuk struktur bawah dia terdiri dari pondasi yang berbatu-batu. Kemudian struktur tengah dia terdiri dari dinding yang setengah beton dan setengahnya lagi kayu-kayu yang disusun vertikal. Kemudian untuk struktur atas dia ada kerangka atap yang berundak-undak. Berikutnya, Pak. Nah, bangunan masjid ini memiliki lebar sekitar 9 sampai 9 dan panjangnya 12 meter. Dinding masjid ini memiliki ketebalan sekitar 50 cm dengan tinggi 2 meter. Dinding masjid tersebut terbuat dari batu kapur. Fondasi dari batu kapur dibuat tinggi sehingga bangunan terlihat megah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bangunan ini berkisar tingginya 2 meter. Jadi 1 meternya itu beton, sementara 1 meternya lagi itu kayu-kayu yang disusun vertikal. Lanjut, Pak. Kemudian masuk di tampak. Nah, di sini tampak utaranya itu terdiri dari dikelilingi serambi, kemudian ada 3 tiang utama di depan masjid. Nah, serambi bagian kiri ini lebih luas karena di serambi bagian kiri ini kemungkinan ada tempat duduk lagi atau balai-balai, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian di tampak selatan,
tampak selatan di sini kita bisa lihat pintu utama bagian kiri, kemudian juga ada beberapa batu yang baru, kemudian ada serambi dan ada tempat duduk di serambi, di luar serambi. Lanjut, Pak. Kemudian untuk tampak timur di sini ada pintu kecil untuk menuju pintu masjid. Ukuran pintu masjid yang di bagian timur ini tidak terlalu besar, bukan seperti yang di sebelah kiri dan pintu utama bagian depan. Lanjut, Pak. Kemudian di sini ada tampak barat. Tampak baratnya di sini kita bisa lihat ada serambi, ada mihrab di atas. Kemudian kita bisa lihat struktur pondasinya ini bertingkat-tingkat ya, terdiri dari batu-batu yang membuat bangunan terlihat menjadi megah. Lanjut, Pak. Kemudian ada elemen terbaik. Elemen terbaiknya di sini terdiri dari bentuk atap, mihrab, serambi, dinding, beduk, balai-balai atau tempat duduk para perangkat masjid. Kemudian ada dinding, kuburan, dan pondasi. Nah, untuk elemen terbaiknya yang pertama yaitu bentuk atap. Di sini kita bisa lihat bentuk atapnya ya, berundak-undak seperti gunung dengan konstruksi atap yang rumit pasti karena bentuk atapnya ini berundak-undak. Lanjut, Pak. Yang kedua mihrab. Nah, mihrabnya di sini seperti yang saya bilang tadi itu berukuran 4x2. Terdapat tangga menuju tempat azan kalau tidak salah, kemudian ada tempat sholat imam untuk memimpin sholat. Lanjut, Pak. Berikutnya serambi. Serambi ini yang saya ambil fotonya di bagian mihrab yang atapnya tidak melewati serambi tersebut. Jadi serambi ini tidak beratap, separuh tidak beratap. Berikutnya, Pak. Kemudian ada dinding. Di sini dinding yang saya maksud tadi. Jadi 1 meternya itu dindingnya beton, kemudian 1 meternya lagi itu dindingnya disusun kayu-kayu yang disusun vertikal untuk membentuk untuk penghawaan kayaknya ini, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian elemen terbaik yang berikutnya yaitu beduk. Beduk di sini beduknya tidak terlalu besar, mungkin juga sering digunakan ketika bulan Ramadan. Lanjut, Pak. Berikutnya yaitu balai-balai tempat duduk para perangkat masjid. Nah, jadi sebelum sholat, para perangkat masjid untuk menunggu waktu sholat, nah mereka duduk-duduk di sini. Lanjut. Berikutnya yaitu pondasi. Pondasinya di sini bisa kita lihat bergunung ber, berlapis-lapis ya. Ada beberapa tingkat yang membuat bangunan ini terlihat tinggi dan megah. Lanjut. Nah, tokoh arsiteknya Makasimo. Diperkirakan bangunan ini dibangun oleh tokoh arsiteknya yaitu Makasimo. Lanjut, Pak. Kemudian yang ketujuh, contoh bangunan yang mewakili. Contoh bangunan yang mewakili di sini ya bangunan yang berada paling dekat mungkin dengan Masjid Surawalyo ini. Yang paling dekat yaitu Masjid Agung Keraton Buton yang dibangun pada tahun 1712 sampai 2024 atau saat ini. Nah, bisa kita lihat mungkin bentuk atapnya sama dengan tidak jauh berbeda dengan bentuk atap Masjid Jilaul Qulub. Lanjut, Pak.
kemudian aplikasi yang relevan. Di sini masjid yang mirip dengan Masjid Wajilaul Qulub ini yaitu musola di Dinas Pendidikan Bau-Bau. Dapat dilihat juga kesamaan antara atapnya yang berundak-undak, kemudian jendela yang besar-besar untuk penghawaan. Lanjut, Pak. Berikutnya ada bangunan Masjid Al-Mu'arraf Pinti di Kota Bau-Bau. Nah, Masjid Mu'arraf ini mungkin memiliki kesamaan di bagian atapnya yang berundak-undak, tapi di bagian dindingnya sudah lebih modern ya. Dia sudah pakai beton, sudah tidak pakai kayu-kayu lagi. Kemudian ada sedikit bentuk segitiga untuk mempercantik jendelanya. Lanjut, Pak. Berikutnya ada Masjid Al-Amin di Kota Bau-Bau. Nah, masjid ini kita bisa lihat dari samping ya, dan sudah terdiri dari beton juga, sudah lebih modern dari Masjid Al-Qulub, tapi tetap memiliki kesamaan yaitu pada bagian atapnya. Lanjut, Pak. Ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber dari materi-materi di atas. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi yang saya paparkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, siapa? Fitma. Iya, Setelah Pak. kamu mempelajari masjid ini, melihat foto-fotonya, membuka-buka literatur, apa kesanmu dari sudut pandang arsitektur? Menurut saya di sini desain atapnya tidak berubah, Pak. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi tetap dilestarikan dengan masjid-masjid yang lain. Begitu, Pak. Apanya? Bentuk atapnya, Pak. Jadi bentuk atapnya tidak memiliki perubahan yang begitu signifikan. Bentuk atap Masjid Wajilaul Qulub ini tetap diaplikasikan di bangunan baru lainnya, Pak. Nah, setelah kamu melihat fotonya, bangunan ini, kesanmu itu, maksudnya dari sudut ke objeknya saja ya, objek masjidnya ini, nggak usah lihat dulu yang ke lain. Terus apa lagi? Terus bentuk fondasinya, Pak, yang bergunung-gunung. Kenapa itu? Membuat masjid terlihat megah. Terus apa lagi di interiornya? Apa yang kamu perhatikan? Sesuai literaturmu, Fitma. Interiornya Yang kamu baca, kamu tidak membaca ya? baca, Pak. Ya apa coba? Yang menarik di situ. Interiornya di sini masjid ini tetap memiliki beduk, Pak. Meskipun beduknya tidak terlalu dipergunakan. Apalagi? Itu saja mungkin, Pak. Ada nggak literatur terkait dinding yang kamu baca? Terkait dinding yang saya baca, Pak, cuman itu yang berukuran 50 cm dan terbuat dari batu kapur. Terus apa lagi? Itu saja, Pak. Ada lagi ya dindingnya itu apa? Coba, masa kamu? Kayaknya kamu nggak membaca deh. Kenapa dindingnya coba? Berdasarkan hasil bacaanmu, ada yang menarik di situ. Oh, bentuk dindingnya, Pak, tidak rata. Tekstur dindingnya. Ya, bukan itu sih maksudnya Bapak. Ya, oke. Yang jelas bukan itu ya maksudnya Bapak ya.
Terus eh, bangunan ini setelah kamu lihat-lihat di foto, setelah kamu lihat-lihat di foto, setelah kamu lihat-lihat di foto, apanya sih yang paling tua kamu perhatikan? Paling tua, Setelah kamu perhatikan, berdasarkan lihat di foto, terus kamu baca juga literatur. Kan kamu baca literatur tuh di blog-blog. ya Pak. Apanya yang paling tua menurutmu? Ada Gucci, Pak. Tapi saya tidak paparkan di sini fotonya, Pak. Ya, seharusnya Menurutku itu yang kamu paling paparkan ya, elemen menarik apa, Kak? Elemen terbaik. Gucci. Iya, Gucci-nya juga Gucci di kamu, ya Gucci-nya juga kamu masukkan ya. Iya, Ya, Pak. jangan jangan semua dari diskusinya Bapak gitu. Ya. Iya, Pak. Mm-mm. Terus bagaimana denahnya ini? Bagaimana denahnya ini? Ada nggak foto-foto pintu yang kamu? Nah, ini pintu. Pintunya ini kan daunnya dua. Nah, ini. Kenapa daunnya satu? Sketsamu. Saya lihat di bagian timur pintunya agak kecil, Pak. Makanya saya kasih satu daun, Pak. Semua kayaknya bukannya dua deh. Kayaknya. Nggak tahu deh. Coba kamu lihat kembali. Ini ya. Oh iya, Pak. Dua, Pak, yang bagian timur. Mungkin fotonya agak jauh, Pak. Jadi saya kira cuma satu pintu, Pak. Ya, semua kayaknya dua bukannya. Terus kalau kamu itu kan ada lubang-lubang kecil. Seharusnya di denamu itu kasih garis putus-putus. Jangan masif begini semua. Oh iya, Pak. Atau bagaimana ya? Kan 1 meter. 1 meter. Kena ke itu jendela yang kecil-kecil. Ya. Iya. Oh, atau Oke. didetailkan di potongan, Pak. Nah, potonganmu juga ini. Kenapa ini tiang saka gurunya dia melayang? Nih. Seharusnya dia menurus ke bawah ya. Iya, Pak. Ya, dia menurus ke bawah itu. Kamu potong dari mana? Ya, sketsanya itu seharusnya dia menurus ke bawah. Ini kan tiang saka guru. Kan ada tiang saka guru ini. Iya, Pak. Sketsanya cuma saya kira-kira, Pak. Jadi banyak Ya, ini salahnya. kan masa kamu kira-kira ndak pakai rasio ya, pemikiran. Ini kan tiang saka guru ini kan. Iya, Ini Pak. kan terus ini kan yang menyangga ini. Masa dia melayang? Nih, ya. Seharusnya juga kamu perhatikan juga detailnya di foto-foto tersebut. Eh, tiang saka guru itu. Ya, masukkan juga ada elemen terbaik tiang saka guru gitu. Ya, yang tiang Iya, empat Pak. itu. Iya. Tiang empat itu, denahmu mana tadi? Denahmu. Nah, tiang empat itu dia ada di sini. 1, 2, 3, 4. Terus ada tiang juga di sini. Kalau kamu jeli, 1, 2, 3, 4. Nah, itulah yang menyangga atap undakan paling atas. Ya, oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Eh, pertanyaan penutup, apa kesanmu di mata kuliah ini? Kesannya pastinya banyak mempelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu arsitektur Islam, Pak. Khususnya arsitektur Nusantara. Ya, oke. Kalau masukan dari Bapak, saran dari Bapak, kalau kamu presentasi, informasinya jangan diulang-ulang ya. Iya, Pak. Ya, kamu sudah nyebut ayam, kambing, udang. Habis itu di akhirnya kamu ulang lagi ayam, kambing, udang. Ya, informasi itu jangan kamu ulang-ulang ya. Terus foto juga, jangan kamu ulang-ulang ya. Itu untuk ke depan. Iya, Gambar, Pak. gambar di PowerPoint itu tidak perlu kamu ulang-ulang. Sudah gambarnya yang mana tadi? Sudah gambarnya yang tampak ini, tampak barat kamu tampilkan lagi di sini. Ya, Iya, foto itu Pak. nggak bisa kamu ulang-ulang. Terus Dena tadi, pintunya ya, Diperbaiki. potongan. Ya, fotonya ke depannya aja, Saka Guru. Tinggi dinding itu kayaknya 2 meter deh.
Iya Pak, 2 meter. Bukan 1 meter. Kamu selalu nyebut-nyebut Maksud 1 meter. 2 saya meter, tadi 1 meter. gimana? Maksud saya tadi 1 meter beton, 1 meter tiang yang disusun kayu yang disusun vertikal Pak. Ini 2 meter loh, 2 meter, bukan 1 meter. Jadi kau harus nyebutnya 2 meter dinding batu, sisanya kayu. Bukan 1 meter dinding dinding beton, 1 meter kayu. Bukan. Oh iya Pak. Ya, 2 meter dinding batu. Ini kan ini pintu aja kan 2,10 tingginya kan? Oh iya. 2,10 meter. Ini dinding ya 2 meter. Ya, Iya. ya. Terus kanan kiri ya, tampak kanan, tampak kiri. Mungkin sebaiknya kamu nyebut pakai arah mata angin ya, utara, di sebelah timur. Kita karena kalau kamu bilang kiri kanan, kirinya siapa nih? Apakah kiri kita menghadap bangunan atau membelakangi bangunan? Kita bingung. Ya, lebih bagus kamu pakai arah mata angin ya. Ya, misalnya Iya Pak. tampak tampak timur. Oh, kok kita sudah ngerti. Barat kan mihrab. Timur ya berarti di Iya. situ. Ya, begitu juga nanti Iya kalau Pak. kamu nulis tampak ya mata kuliah yang lain ya. Mimbar ya. Mimbar itu bukan tempat azan. Saya lihat ada mic Pak, jadi saya kira tempat itu. Mimbar itu bukan tempat azan. Ini tempat khatib. Oh iya hati. Salah sebut Ya, Pak. mimbar itu bukan tempat azan. Azan itu mungkin di di sebelah sini. Ya, di sini tempat khatib. Ya, Iya Pak. eh, bukan saya ambil fotonya. Kamu yang ambil fotonya. Fitmah. Iya. Tadi kamu nyebut saya yang ambil fotonya di sebelah. Ya, diralat ya. Iya Pak. Ya, bukan Mohon kamu maaf yang Pak. ambil fotonya kan? Iya Pak. Ya, enggak boleh ya. Ya, bilang aja berdasarkan literatur yang saya dapat. Nah, begitu. Ya, Salah sebut Pak. ya jangan bilang bukan saya yang ambil fotonya. Kamu kan bukan kamu ke sini kan? Nah, terus tadi, Iya tadi juga Pak. ada tiang saka guru yang warna hijau itu ya. Iya Pak. Terus kamu juga nyebut tadi beduk digunakan pada bulan Ramadan. Ramadan. Memang hanya bulan Ramadan digunakan. Ya, Iya Pak. ya di kalau bicara itu harus dipikir dulu. Ya, jangan asal ya. Ya, beduk Iya Pak. digunakan pada bulan Ramadan. Ya, enggak mesti juga. Ya, misalnya sholat Jumat ya digunakan untuk panggil ini eh, masyarakat untuk sholat ya. Tidak hanya sholat bulan Ramadan ya. Iya Pak. Tadi foto-fotonya juga jangan dipakai berulang. Nah, juga atapnya ya. Ini kan atapnya sebenarnya menarik ya. Atapnya itu semakin ke atas dia semakin mengecil. Ya, Iya ini. Pak. Nah, ini semakin ke atas dia semakin mengecil. Terus bentuk atapnya ini dia mirip dengan Masjid Keraton Buton ya kan? Iya Pak. Nah, kemarin kan kita sudah diskusikan bahwa Masjid Jami, Masjid Besar Kesultanan Buton ini dia bentuknya itu harus lebih besar dibandingkan dengan masjid-masjid di sekitarnya. Oke? Mm-mm. Jadi Iya menarik Pak. sebenarnya sebenarnya menarik juga bentuk atapnya karena bentuk atapnya itu pelana yang begini kan? Iya Pak. Ya, ya pelana yang begini ya. Oke, terima kasih Fitmah. Iya Eh, Pak. presentasinya bagus sekali ya. Bapak sih ke depannya mudah-mudahan arsitektur lokal atau arsitek masa lampau bisa Fitma gunakan atau adaptasi untuk perancangan ke depannya Fitma ya sehingga Iya Pak. jati diri arsitektur kalian itu berkelanjutan ya karena menurut Sumolyo yang kemarin kita diskusikan itu bahwa perancangan yang proporsional itu apabila masa lampau itu diadaptasi ke konteks kekinian.
Oke, terima kasih banyak Fitmah. Secara Ya, Pak. keseluruhan bagus sekali. Presentasimu keren, ya bagus. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.